Kedua, kita bicara tentang perencanaan yang berbasis gender. Ini dipopulerkan oleh seorang ahli yang namanya Caroline Moses, ya. Kita disebut dengan Caroline Moses. Ini yang populer. Sebelum dia sih banyak sebenarnya ya, sudah mencoba melihat, ya, Caroline Moses ini sudah banyak mengingatkan para perencana, ya, tentang perlunya untuk membuat perencanaan dengan memperhatikan kebutuhan berbasis gender. Ya, gender itu bukan jenis kelamin biologis, ya, tapi gender itu adalah jenis kelamin sosial, ya, kepentingan laki-laki dan kepentingan perempuan. Tapi pembagiannya adalah secara sosial, bukan berdasar jenis kelamin biologis. Problemnya yang dilihat oleh Moses, Caroline Moses itu dan teman-temannya tahun 70-an, 80-an, dia melihat bahwa problem-problem ketidaksetaraan kok masih besar, ya, gitu. Ada apa? Gitu. Begitu dilihat, ternyata ada fenomena, ya, di mana para perencana itu cenderung membuat perencanaan itu bersifat homogen. Jadi mau kebutuhan laki-laki, perempuan itu sama. Jadi tidak dipilah berdasarkan jenis kelamin sosialnya. Misalnya, ini yang sering terjadi sampai hari ini. Orang-orang yang berkecimpung kepada pemberdayaan perempuan dan untuk perwujudan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam infrastruktur itu menggugat perencanaan infrastruktur yang bersifat homogen. Ya, artinya apa? Kalau laki-laki berjalan di jalan tanpa ada lampu, nggak ada penerangannya, is okay, nggak ada yang memperkosa. Tapi kalau perempuan dan anak-anak berjalan sendirian di malam hari tanpa ada penerangan, maka itu bisa menjadi bencana. Mungkin ada pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. Ini yang diperjuangkan oleh perencana atau kaum feminis yang memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi si Caroline Moses dan teman-temannya itu bilang, kita lihat ya, ada transformasi struktural, sosial, ekonomi, politik tahun 70-an, 80-an. Mereka itu ingin mengubah arah public policy, ya, yang dimulai dari perencanaan. Jadi public policy, kebijakan publik itu tidak boleh lagi dibuat dengan membuat generalisasi. Kepentingan laki perempuan sama, tapi harus dibuat dengan memperhatikan kepentingan jenis kelamin sosial. Karena ini penting untuk menciptakan kesetaraan perempuan dan laki-laki di perkotaan. Awalnya itu di kota. Perencanaan ini awalnya di kota tahun 80-90-an. Nah, baru terwujud tahun 90-an. Ya, di mana para feminis ini berusaha mendesakkan, berusaha meminta perhatian kepada pemerintah supaya ketika membangun atau membuat perencanaan, utama infrastruktur, gitu ya, itu harus berbasis gender. Ya. Kenapa? Karena perempuan itu juga punya identitas, punya kebutuhan sehari-harinya. Misalnya, kasih contoh. Kalau yang lain sih menurut saya di luar infrastruktur ya ada, tapi kebanyakan yang sering diabaikan sampai hari ini itu mereka masih minta di ini, transportasi dan infrastruktur. Ini mereka masih terus berjuang supaya benar-benar transportasi itu juga bisa mengakomodasi kebutuhan perempuan. Karena apa? Identitasnya perempuan, kebutuhannya juga perempuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Perempuan, Anda mungkin sering ya kalau melihat jam 3, jam 2 dini hari, perempuan ya kalau di perkotaan sih sekarang sudah lumayan, tapi yang di pedesaan itu yang belum. Tapi yang kita bicarakan di sini sejarahnya itu adalah di perkotaan dulu.
Di perkotaan zaman ya tahun 80-an 90-an, pasar itu tidak seperti sekarang, ada lampu dan mereka tuh gelap-gelapan ya, menjual sayur mayur, menjual ikan itu gelap-gelapan, nggak ada lampu. Nah mereka kalau jualan sendirian tidak didampingi oleh laki-laki atau tidak didampingi oleh suami, maka mereka akan terkena ini palak misalnya ya. Kalau sekarang kan ngetrend begal ya, kalau mereka naik angkutan umum, nah uangnya dirampok, kalau naik sepeda motor sendirian akan dibegal. Nah ini. Jadi mereka tuh ingat bahwa dalam transportasi paling tidak itu ada jaminan keamanan kepada perempuan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus dibuat perencanaannya benar. Jadi kalau ya kita nggak usah perkotaan yang apalah, kita sudah merdeka sekian puluh tahun, tapi kenyataannya di beberapa kabupaten di Indonesia yang namanya transportasi publik itu belum semuanya bisa dilayani baik oleh pemerintah. Pemerintah itu memang mempunyai tugas utama untuk menyediakan transportasi publik. Nah, kalau transportasi publik itu belum bisa disediakan oleh pemerintah, nanti masuk lagi apa? Sektor privat. Sektor privat yang melayani kebutuhan angkutan umum. Ibu-ibu yang mau menjual sayur mayur hasil pertanian ke pasar, jaraknya adalah 2 atau 30 km. Kalau nggak ada angkutan umum, maka dagangannya akan busuk. Kok dia naik sepeda, ya, kan sepeda kalau di daerah-daerah kabupaten kan masih banyak di seluruh penjuru Indonesia. Dia harus jalan kalau 5-10 km untuk ibu-ibu, ini nggak ada masalah. Mereka jalan kaki 5-10 km ke pasar. Berangkat jam 3 pagi, nyampe di pasar itu setengah 6. Jadi mereka butuh waktu 2 jam untuk berjalan kaki. Mereka bisa, tapi problemnya itu tidak bisa dibiarkan seperti itu, gitu loh ya. Jadi ini perlu perencanaan. Jadi pemerintah harus membuat perencanaan untuk pembangunan transportasi publik. Begitu juga infrastruktur, jalan raya, ya jalan setapak, tapi yang tidak membahayakan nyawa, keselamatan, jiwa perempuan dan mungkin juga anak. Kadang-kadang ibu itu membantu anaknya, ya. Jual ayam, jual kerupuk, ngangkut sayur dan sebagainya, jalan kaki yang terabas-terabas hutan gitu ya, ini juga nggak diperbolehkan. Jadi sejak ada orang namanya Caroline Moser, dia sudah membuat skema, ya sudah membuat skema bagaimana perencanaan itu harus dibuat. Misalnya dia mengajarkan kepada kita bahwa yang harus dirumuskan adalah mengidentifikasi kebutuhan perempuan itu apa. Kedua, kita harus tahu situasi apa yang dibutuhkan secara real oleh perempuan di suatu tempat. Ya, kalau dia memang basisnya daerah itu adalah pertanian, maka harus ada pembangunan tentang infrastruktur itu, mulai dari jalan rayanya, transportasinya, penerangan jalannya dan sebagainya. Karena tanpa ada perencanaan yang berbasis gender, maka perempuan tidak akan pernah bisa mencapai kesetaraan. Jadi intinya yang bisa saya sampaikan kepada Anda, kita perlu perencanaan berbasis gender karena di situ ada identitas perempuan, ada kebutuhan real perempuan sehari-hari, sehingga supaya kesetaraan gender bisa terwujud, maka tidak boleh dilupakan, pemerintah harus memasukkan analisis gender seperti itu. Jadi oleh Caroline Moses, ini bisa Anda baca, bisa Anda akses sendiri di internet.